وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penekanan harusnya orang tua menyibukkan diri memerintahkan sholat dan mengajarkan sholat serta mencintakan sholat itu pada anak-anak dalam surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang takwa. Yang dimaksud di sini adalah teman-teman sekalian, kalau kau perintahkan dirimu dan keluargamu untuk sholat, maka kami akan selalu melapangkan rezekimu. Ya. Baik buat kita ataupun buat anak-anak itu. Salah satu maknanya tentunya. Juga dalam surah An-Nisa 103, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fa'aqimus salat, inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, jadi di sini kedua ayat ini menjelaskan ada perintah untuk mengerjakan salat dan juga mengajarkan kepada orang-orang terdekat, termasuk keturunan kita tentunya. Juga ayat yang lain yang memerintahkan salat adalah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dalam kitab Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 238 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat-salat fardu dan salat wusta. Salat wusta artinya salat pertengahan. Banyak khilaf ulama tentang masalah sholat ini, tapi pendapat yang paling kuat adalah dia sholat asar maksudnya. Karena berada di antara dua sholat pagi, subuh dan duhur, dan juga di antara dua sholat malam, maghrib dan isya. Maka dikatakan sholat asar. Allah berfirman, selalulah pelihara sholat-sholat fardumu itu dan sholat wusta, terutama sholat pertengahan atau asar. Dan berdirilah dalam melaksanakan sholat karena Allah sebagai orang-orang yang tunduk kepada Allah. Artinya ada perintah Allah SWT dalam Al-Quran, banyak sekali ayat tentang sholat ini. Saya temukan lebih dari 145 ayat kalau tidak salah, berhubungan dengan masalah sholat ini. Sangat banyak sekali ayat bicara masalah sholat. Dari Ibnu Umar juga radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bunyan Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti liman iman istata' ilaihi sabila. Islam dibangun di atas 5 dasar. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu ke sana. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 1 halaman 4647 dan Muslim nomor 61. Kata beliau, wahai para pendidik, setelah dalil-dalil tadi yang dibaca tentang sholat, sholat merupakan tiang agama dan penentu setiap rukun agama. Maka ajarkanlah kepada anak-anak kalian tentang sholat, dan hendaklah acuan kalian dalam mendidik anak adalah manhaj Islam atau metode Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada anak-anak dan kaum ibu, hafidhu ala abnaikum fis shalah wa awwidul khaira fa innal khaira adah. Artinya, jagalah sholat anak-anak kalian dan biasakanlah mereka berbuat kebaikan, sebab perbuatan baik tergantung kebiasaan. Ajarkan sholat, ajarkan puasa. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'.
Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Ini sudah kita tahu tentunya tentang perintah untuk sholat ya. Suruh mereka sholat artinya sudah harus ditegaskan di umur 7 tahun dan mungkin butuh dipukul kalau sampai 10 tahun tidak sholat. Walaupun 10 tahun ini belum balik umumnya ya. Biasa orang balik itu apalagi di Asia Tenggara sekitar 12 tahun sampai 14 tahun gitu. Dalam hadis di atas terdapat prinsip yang sangat mendasar dalam memberi pengaruh kepada jiwa, yaitu tahapan dalam mendidik dan mengubah anak. Perubahan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu waktu, karena setiap tahapan ada waktu yang tepat. Demikian juga dengan sholat yang merupakan tiang agama, membiasakan anak untuk melakukannya melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, ini 3 tahapan mengajar anak kita sholat. Perintah untuk sholat. Ini adalah masa pertumbuhan kesadaran anak hingga umur 7 tahun. Pada masa itu anak gemar melihat dan meniru. Ketika anak melihat kedua orang tuanya sedang sholat, maka dengan cepat dia menirunya. Sehingga bila kedua orang tua melatih dan membiasakan hal itu sejak umur dini, maka demikian itu lebih baik. Apabila anak terbiasa melakukan sholat sejak usia kanak-kanak, maka dia akan mencintai sholat dan tidak malas atau tidak mau meninggalkannya. Perilaku adalah cermin pemikiran. Dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza 'arafa al-gulamu yaminahu min shimalihi famuru bis shalah." Jika anak kecil sudah bisa membedakan antara kanan dengan kiri, maka perintahkan mereka untuk sholat. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, anak kecil harus diajarkan tentang sholat bila sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kirinya. Jadi harus dibiasakan dengan itu. Nah termasuk teman-teman sekalian, kalau yang saya lakukan di rumah ya, saya membiasakan sudah punya peralatan sholat itu buat anak-anak. Jadi sekarang kan banyak mukena dibeli jual untuk anak kecil, ada sejadahnya, jadi biar mereka semangat gitu kan. Bahkan seringkali kalau saya lihat istri saya menerapkan pola yang bagus. Jadi dia pernah kirim shortingan buat saya, disuruh si anak yang paling tua untuk jadi imam, yang lainnya adiknya pada ikut sholat. Ini bagus. Walaupun kadang-kadang mungkin masih ada gerakan yang keliru, bacaan yang keliru, tapi mereka sudah menyukai itu dan dihidupkan suasana itu ya. Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu, pernah aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, maka Rasulullah SAW datang pada sore hari lalu bertanya, sudahkah anak ini mendirikan sholat? Mereka menjawab, sudah. Padahal waktu itu Ibnu Abbas masih sangat kecil ya. Tapi Nabi SAW menanyakan, anak ini sudah disuruh sholat belum? Padahal umurnya masih sekitar 9-10 tahun. Tahapan kedua, mendidik tata cara sholat itu sendiri supaya polanya benar. Polanya benar. Periode ini masuk ketika anak berusia antara 7 hingga 10 tahun. Maka pengarahan dan bimbingan kepada anak tentang tata cara sholat dari mulai rukunnya, syaratnya, waktunya dan hal-hal yang merusak sholat harus sudah dimulai. Ya, misalnya dia harus wudu kalau mau sholat, tidak boleh bajunya ada najis, harus menghadap kiblat, masuk waktu, dijelaskan semua. Waktu awal di bawah 7 tahun kita tidak harus terangkan itu. Dia ikut saja gerakan-gerakan sholat sudah cukup. Tapi sudah 7 tahun sampai 10 tahun dia harus diajarkan semuanya. Dari Sabra bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Allimus sabiyya as-salata li 7 sinin wadribu 'alaiha ibna 10 sinin." Ajarilah anak kecil untuk sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah jika tidak mengerjakannya ketika berumur 10 tahun. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 494. Kalau tadi riwayat yang Ibnu Abbas ditanya oleh Nabi SAW, sudahkah anak ini sholat? Itu diriwayatkan juga oleh Abu Daud jilid 2 halaman 40 ya. Tepatnya nomor 1356 hadisnya. Dalam lafaz lain dari riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Murus sabiyya bis shalah idza balaga 7 sinin." Perintahkan anak kecil untuk melakukan sholat ketika sampai umur 7 tahun. Dalam riwayat Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza balagal gulamu 7 sinin umira bis shalah, fa idza balaga 10 duriba 'alaiha." Apabila anak kecil telah sampai usia 7 tahun, maka dia diperintahkan untuk sholat. Dan ketika telah sampai usia 10 tahun, maka dia dipukul jika tidak mengerjakannya. Riwayat Darul Qutni, Nabi SAW bersabda, "Muru sibyanakum bis sholati di 7 wadribuhum 'alaiha li 10." Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka telah berusia atau berumur 7 tahun dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika berusia 10 tahun. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Darul Qutni jilid 1 halaman 230.
Tapi Ustaz, berarti anak kecil nggak wajib sholat yang belum balik? Nggak wajib. Tapi wajib buat walinya, buat bapaknya, buat yang merawat itu anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wajib bagi walinya untuk mengajarkan sholat kepada anaknya, untuk nyuruh anak-anaknya sholat walaupun belum balik ketika sudah berumur 7 tahun. Suruh sholat. Jangan mengatakan, Ustaz kan nggak wajib dia. Dia belum wajib, tapi engkau yang wajib menyuruh dia. Jadi inilah yang namanya pendidikan dalam Islam. Pendidikan itu bagaimana menyampaikan seseorang secara bertahap menuju kesempurnaannya. Nanti ketika dia balik, dia udah biasa sholat. Nggak berat lagi buat dia. Ketika sudah dibiasakan sholat ketika umur 7 tahun. Ini atas perintah Nabi SAW ya, muru auladakum bis-shalah li sab'in. Kamu nak kalau sholat, Allah sayang sama kamu. Allah akan siapkan kamu itu surga. Surganya Allah itu indah sekali nak. Kita sentuh hatinya, kita motivasi dia untuk beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Agar anak itu senantiasa meminta selalu kepada Allah, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan jamaah sekalian, kita ketika mengajarkan anak kita dari hatinya, itu berbeda dengan kita perintahkan anak nak sholat. Sholat kamu, ngikut sholat. Kalau ada abinya nggak ada, dia main. Anak yang kita biasakan sholat, Masya Allah sholat. Tapi ketika yang nyuruh nggak ada, dia nggak sholat lagi. Kita harus jelaskan kepada mereka bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk ibadah. Allah nggak butuh sama ibadah kita nak. Kita yang butuh beribadah sama Allah. Allah berikan berbagai macam kebaikan untuk kita. Sholat itu nak, kamu kalau sayang sama Allah, pengen ngomong sama Allah, berkomunikasi sama Allah, ngomong di waktu sholat. Sholat, ajarkan ini adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika sujud. Ini adalah posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Perbanyak doa di dalamnya. Ajarkan anak itu sebelum sholat, mereka itu sudah belajar berdoa. Dan insya Allah ya jamaah sekalian, anak yang seperti ini ketika azan berkumandang, ada abinya, nggak ada abinya, dia sholat. Ini yang paling benar seperti ini. Motivasi dia, tumbuhkan roja. Hadirin Allah muliakan, ulama menekankan sekali lagi dan kembali lagi, dan tidak bosan-bosannya bahwa menegakkan sholat adalah asas dalam kehidupan seseorang, adalah pondasi yang dengannya seseorang hamba itu mendekat kepada Allah. Maka ini adalah hal yang harus ditekankan oleh setiap pendidik. Setiap pendidik. Dan berusaha memuliakan dan memberikan perhatian yang maksimal. Makanya salah satu poin penting kata para ulama, la yanbaghi an yaqifa inda mujarradi ta'kidil ityani biha wa fi'liha bal i'tina bi adaiha wa iqamatiha 'ala al-wajhi al-akmal wa itqaniha wa ihsaniha. Kata para ulama, tidak pantas jika fokus kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik hanya fokus sebatas sholat itu dikerjakan secara zahir. Sholat itu dilakukan secara gerakan dan ucapan, sebagaimana yang seringkali terjadi di tengah-tengah kita.
sebatas nanya anak, kamu udah sholat? Udah Pak, gitu. Tadi sholat di mana? Di sekolah, gitu. Tadi sholat apa enggak? Sholat. Di mana? Ya kan ada musola di sana. Oke, udah selesai. Itu sebatas itu tuh belum cukup kata para ulama. Yang cukup gimana, Pak Ustaz? Kita tuh harus perhatikan apakah anak kita sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW apa enggak, bacaannya, gerakannya, tumak ninahnya, lalu bagaimana amalan hatinya ketika dia sholat, ikhlas atau karena takut sama kita gitu. Ini anak dia sholatnya udah ikhlas atau karena saya ya? Apakah dia sholat karena takut kepada Allah atau takut sama orang tuanya? Apakah anak ini sholat karena ingin mendekat kepada Allah atau karena ada maunya sama kita? Dia ingin mendapatkan izin kita, ada kegiatan sekolah, ya udah baik banget ya tuh, sholat lah, inilah segala macam. Tapi bukan karena Allah, bukan ingin mendekat kepada Allah, tapi karena ingin sesuatu dari kita, dan itu juga hal duniawi. Nah itu harus diperhatikan oleh kita. Bahwa sholat itu hubungannya bukan hanya sebatas ini sebuah bab ibadah dalam ilmu fikih, tapi sholat ini hubungannya dengan jalan hidup seseorang, jalan hidup hadirin. Istiqomati suluk gitu. Ini tentang karakter, ini tentang sikap, ini tentang attitude, ini tentang hubungan seseorang dengan Allah lalu dengan manusia, ini tentang bagaimana mengontrol diri dan seterusnya. Maka perhatian kita harus ekstra dalam masalah ini. Dan gak cukup hanya cuma nanya udah sholat atau belum, tapi pertanyaan berikutnya, sudah benar atau belum? Sudah tumak ninah atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Sudah ikhlas atau belum? Sudah mengerti bacaannya atau belum? Sudah sadar atau belum? Sadar nggak dia bahwa sholat ini untuk kebutuhan dia? Bahwa Nabi SAW itu bersabda, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal, marilah kita rehat sejenak, kita segarkan jiwa kita dengan mengerjakan sholat, Ini hal yang sangat penting untuk kita tanamkan bersama-sama hadirin. Dan kalau ini berhasil, maka kita sekali lagi dengan taufik Allah berhasil membangun jalan kehidupan, jalan hidup. Jadi bukan hanya ngecek udah sholat atau belum ya, bukan hanya cek hafal bacaannya apa enggak, tapi dia ngerti nggak yang dibaca, terus bagaimana implementasi yang dia baca itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Terus kita harus berada di level itu hadirin. Bertahap. Makanya kan Nabi SAW kasih waktu dari usia 7 sampai 10. Sebagaimana dalam hadis. Karena ini butuh perjuangan secara umum. هذا القرآن يوحدنا لطريق